Telkomsel di sana aman, padahal di Patra. Akhirnya udah. Aduh, keputus. Siapa lagi tanya? Ayo Mati Kak. lagi ya. Mulai deh. Astaga. Gimana ya? Mulai kita Gak apa-apa, kita manfaatkan waktu aja. Iya ya Kak. Mulai dari dia kumat nih. Oke, tadi sampai mana Kak? Iya, tadi kayaknya aku jelasin lebih ke apa ya, tema lagunya mungkin ya. Jadi sebelum pandemi kan emang kesannya tuh lebih ceria gitu. Jadi albumku banyak menceritakan perayaan hidup lah gitu. Sedangkan di Osani Days kan lebih apa ya, lebih kayak lebih muram gitu, lebih rasanya kangen sama masa-masa itu gitu. Kayaknya secara tema lagu tuh yang bikin beda sih. Yang bikin beda ya. Nah kan Vira ngebikin lagu ini tuh selama pandemi nih. Ada kesulitan tersendiri nggak Kak Vira selama bikin lagu? Kesulitannya paling sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena kan teknologi juga udah canggih gitu ya. Jadi aku rekaman juga udah mulai santai, terus apa namanya tektokan, brainstorming juga udah bisa via apa virtual gitu kan. Kita udah bisa apa namanya video call segala macem gitu. Cuma mungkin lebih ke hati-hati aja sih. Jadi kayak habis rekaman tuh kayak deg-degan gitu, walaupun kita udah tes segala macam, cuman pulang tuh tetap deg-degan gitu. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke apa namanya lebih was-was aja gitu pas produksi selama pandemi gitu. Cuma kesulitan untungnya nggak terlalu banyak sih. Kalau selama nulis lagunya sendiri ada ngerasa kesulitan nggak Kak? Nulis lagu karena mungkin aku lagi curhat gitu ya, kayak lagu ini tuh aku benar-benar menuangkan isi hati gitu, jadi rasanya gampang, kayak emang kayak lagi nulis diary gitu kali ya, kayak kita nulis terus ya udah keluar aja gitu perasaannya. Untungnya lagu ini lumayan gampang sih untuk secara penulisan gitu. Nih kan Kak Vira biasa tuh ya nulis lagu, terus kalau misalnya nih Kak Vira lagi nulis terus kayak tiba-tiba moodnya lagi nggak bagus gitu, untuk ngebalikin moodnya tuh biasanya Kak Vira ngapain? Biasanya aku ngelupain dulu, misalkan lagi nulis nih, kayak lagi nulis terus setengah jalan terus aku stuck, terus aku berusaha untuk nggak maksain nulis gitu, jadi aku tinggalin dulu, terus aku ngapain kayak gitu, keluar atau ya pokoknya melakukan hal lain selain menulis gitu. Biasanya setelah ya paling cepet sehari sih, jadi sehari aku tinggalin gitu. Cuman biasanya 3 hari aku baru bisa gitu, jadi sampai bener-bener lupa sama lagunya, terus 3 hari kemudian aku balik terus aku nulis lagi, rasanya lebih fresh gitu. Jadi aku setiap Lebih stuck tuh berusaha nggak maksain sih, jadi ngalirnya juga lebih enak gitu. karena kan sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya butuh mood yang bagus ya Kak ya. Iya benar-benar. Jadi kayaknya kalau moodnya lagi nggak di situ ya udah nggak usah dipaksain gitu. Takutnya nanti jadinya maksa kan. Iya benar. Nah Kak Vira boleh ceritain nggak sih gimana awalnya Kak Vira bisa pengen jadi penyanyi gitu, awal mulanya tuh gimana? Apakah dari orang tua atau kayak emang bener-bener keinginan sendiri gitu? Dulu tuh aku nggak pernah rencana jadi penyanyi, cuma dari kecil aku suka musik gitu, jadi aku sering banget les, apa kayak selalu penasaran gitu, pengen belajar piano, pengen belajar gitar, aku pernah les biola juga gitu, jadi aku selalu tertarik sama instrumen gitu, kayak selalu kepo pengen bisa main instrumen gitu kan. Terus kayaknya sepanjang aku hidup gitu, kayak pas sekolah segala macam, aku tuh selalu ikut gitu, kayak ada kegiatan bermusik aku ikut. Pokoknya selalu tertarik lah sama musik gitu, sampai akhirnya waktu aku kuliah aku bikin account SoundCloud. Terus di situ aku cover lagu gitu, cover lagu, sampai akhirnya kayak di titik gimana, aduh kayaknya pengen deh punya lagu sendiri gitu, kayak kok mainin lagu orang terus ya gitu, pengen juga deh bikin bikin lagu sendiri gitu kan. Akhirnya aku nulis lagu pertamaku, rilisnya di SoundCloud. Terus setelah itu baru aku rekaman mini album
gitu. Jadi awalnya dari cover lagu. Akhirnya sadar kalau oh ternyata gue bisa ya nyanyi lagu yang seperti ini gitu. Nah, kalau Vira paling bisa tuh alat musik apa? Yang bener-bener paling mahir? Paling mahir piano. Aku gitar nggak Piano. pernah. Gitar tuh kayak suka sakit gitu jarinya, terus menyerah sebelum jago menyerah. Iya. Nah tuh, kenapa nggak milih jadi pianis aja daripada jadi penyanyi? Iya, kenapa ya? Aku juga bingung. Aku sebenarnya suka songwriting sih, kayak suka bikin lagu. Terus mungkin aku nggak sejago itu juga ya, jadi kayak ya udahlah, gue jadi songwriter aja gitu. Karena dua-duanya dapet kan, nyanyinya dapet, main pianonya dapet. Walaupun aku belum berani main piano di atas panggung sih sebenarnya. Oh, belum berani? Ya, cuman lebih kayak untuk nulis gitu, untuk bikin karya aku seneng sama main piano. Tapi udah pernah manggung kalau khusus untuk piano gitu doang nggak, Kak? Belum pernah, belum pernah. Aku selalu Belum pernah ya? pernah sih dulu banget waktu SMA kayaknya. Belum pernah, belum berani. Nah, Kak, kan nih kalau aku lihat kan kayaknya lagu-lagunya Kak Vira itu bernuansa vintage gitu kan. Yang bikin Kak Vira milih nuansa vintage itu apa? Cinta kayaknya, gitu. Aku kayak emang cinta aja gitu sama warna musik kayak gitu ya. Dan apa ya, kayak kalau misalkan denger radio gitu, misalkan kita nggak suka lagu yang disetel di radio kan kita pasti skip kan gitu. Jadi kayaknya itu sama dengan aku untuk kayak milih warna musikku gitu. Jadi emang semudah itu sih, sesimpel itu, kayak ya sekadar aku tuh suka aja gitu sama warna musik yang seperti itu, dan aku rasa cocok dengan warna vokalku kali ya, dan cara nyanyiku gitu. Kayaknya semuanya cocok aja gitu. Jadi ya kayaknya berdasarkan cinta aja gitu. Berdasarkan dari diri sendiri ya, cinta. Iya, panggilan hati. Panggilan. Nah, Kak Vira kan aku kalau ngeliat Instagramnya Kak Vira itu kan kayak bagus banget gitu. Terima kasih. Kayak berwarna banget gitu loh. Nah, itu tuh Kak Vira ini sendiri nggak sih? Maksudnya kayak ngebikin sendiri nggak? Atau ada bantuan dari yang lain gitu untuk ngebagusin fits? Aku sendiri sih so far, karena aku emang seneng ya. Kayak apa ya, Instagram tuh kayak apa sih, kayak galeri aku gitu, kayak album foto gitu. Jadi aku emang seneng aja sih, kayak nentuin warna-warnanya gitu. Kayaknya aku kalau dibantuin aku juga nggak bisa diatur deh. Kayak bakalan gue maunya gini gitu. Berarti sendiri gitu ya. Nah, aku juga ngeliat nih stylenya Kak Vira kayak anak-anak indie banget ya, keren-keren Anak-anak indie gitu. Terus tetap ada nuansa vintage-nya tuh. Nah, Kak Vira itu juga sendiri nggak untuk matchinginnya itu? Mix and match-nya itu sendiri atau juga kayak iya, ada kayaknya gitu? sendiri sih. Aku beberapa kali kalau manggung dibantuin stylist, cuman tetap preferensinya tuh biasanya dari aku gitu, karena kayaknya aku ngelihat semuanya tuh satu kesatuan gitu ya. Kayak mau manggung tapi bajunya nggak cocok tuh rasanya setengah hati gitu. Jadi nyanyinya juga nggak all out gitu. Menurutku apa sih, kayak fashion terus visual dan musik tuh emang mesti apa ya, menurutku mesti harmonis gitu loh, mesti mendukung satu sama lain. Nah, sebenarnya Kak Vira punya kayak inspirasi nggak sih tentang fashion vintage gitu? Ada nggak sih sebenarnya? Fashion ya, banyak sih. Aku suka nonton film-film lama gitu, suka nonton film-film Prancis kayak gitu. Terus aku seneng nontonin kartun-kartun Jepang. Itu biasanya pemeran wanitanya tuh lucu-lucu bajunya. Jadi aku kadang kayak manggung tuh ngasih ke stylistnya kayak gue pengen deh jadi kayak ini nih, karakter ini gitu. Aku sering lihat film sih kalau untuk inspirasi baju. Kalau dari kayak pemusik di Indonesia belum ada sih kayaknya yang vintage gitu, atau ada ini nggak inspirasi dari mereka juga? Ya.
Banyak sih, Uh, Mbak Sari dari White Shoes aku suka stylenya. uh, Terus apa, emang apa ya, kayak dia tuh kalau naik panggung tuh kayaknya karakter banget gitu. Aku seneng sih lihat hmm. lihat stylenya Kak Sari. Nah, kalau soal musik nih, biasanya Hmm. Kak Vira lebih sering dengerin musik jenis apa? Jazz, pop, pop, atau apa? Hmm, aku termasuk yang open sama segala macam musik sih. Aku dari jazz aku Segala jenis. suka, em, apa rock aku suka, macem-macem sih, bossa nova aku suka. Terus apa ya, pop 40 apa top 40 aku juga kadang suka selama lagunya enak. Jadi apa, prinsipku selama lagunya enak, genre apapun aku dengerin gitu. Selama lagunya enak, genre apapun suka berarti ya. Nah, Yes. Kak Vira, gimana sih cara nyanyinya bisa menjiwai gitu, biar bener-bener bisa ngedalamin banget? Biasanya itu gimana tuh? Hmm, gimana ya? Aku mungkin karena emang aku paham lagunya gitu ya. Aku juga waktu itu sempat ngobrol sama salah satu musisi idolaku, Om Faris RM. Hmm. Dia cerita katanya penyanyi itu ada dua tipe. Ada satu pencerita, satunya itu eh apa ya, kayak perasa atau apa gitu. Jadi either kamu emang relate sama lagunya, either kamu emang kayak ini lagu gue banget, ini mencurahkan perasaan gue gitu, atau kamu misalkan dengar cerita orang nih terus kayak, oh gue paham nih ceritanya dia kayak gini, gue pengen nyanyi gitu ya tentang ceritanya tentang apa. Terus apa itu sih, kayaknya harus paham sama tema lagunya gitu, jadi kamu nyanyiinnya tuh ngebawainnya bisa sesuai gitu. Jadi aku setiap membawakan lagu kayaknya mencoba mengerti lagunya ini tentang apa sih gitu. Terus nanti baru ngebawainnya disesuaikan gitu. Kan nggak mungkin lagunya sedih tapi kita senyum gitu. Iya, ya. Berarti coba dimengerti dulu makna lagunya ya. Mm-mm, betul. Nah, kalau musisi yang jadi inspirasi Kak Vira sendiri siapa tuh? Banyak sih, aku selalu ngambil inspirasi sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak ya. Jadi dari satu orang berapa persen dari ini, berapa persen gitu. Jadi aku mencoba ngambil apa ya, kayak misalkan ada nih satu musik atau band gitu yang aku suka, tapi mungkin nggak semuanya aku suka. Misalkan aku suka liriknya tapi musiknya nggak suka, cuma aku ngambil inspirasi dari situ, terus nanti aku dengerin yang lain lagi, duh liriknya kurang bagus tapi musiknya enak gitu. Jadi aku kayak mencoba combine banyak gitu. Salah satu yang aku suka sebenarnya, yang kayak kalau lagi bingung gitu nyari inspirasi kemana, aku biasanya ke The Beach Boys sama Taiko Onuki, ada penyanyi dari Jepang gitu. Aku ngerasa kayak paling relate Oh. gitu sama mereka. Nih Kak, ada pertanyaan dari temanku yo. Kak Vira Yes. suka musik yang agak hikmat gitu nggak? Agak hikmat tuh Hikmat tuh gimana? kayak, iya baru. Hikmat Gimana tuh hikmat? kayak, apa ya mas? Agak gitu apa gimana sih hikmat Yang tuh? dalam Atau yang gitu lebih ya? tenang, slow gitu ya? Oh, iya iya iya. Suka-suka aja sih. Yang Aku lebih, sih bener-bener selama lagunya enak ya. Mau lagunya sedih, mau lagunya riang gitu. Selama aku ngerasa, ih enak nih lagunya. Itu aku dengerin apa aja sih. Hikmat ini kali ya, dengerin apa? lagu-lagu apa? Mengheningkan cipta gitu ya. Hikmat tuh. Hikmat. Oke, bentar ya Kak. Kita sambil baca komen teman-teman ya. Oke. Nih, Kak Vira suka genre K-pop nggak sih? K-pop. Aku Iya. telat suka K-pop, tapi aku suka beberapa. Aku seneng K-pop tuh kayak mereka apa ya, satu kesatuan gitu loh. Jadi musiknya bagus, Uh-uh. performance-nya bagus, visualnya bagus gitu. Jadi kita sebagai pendengar tuh kayak dimanjakan banget gitu, dan salutnya mereka selalu all out banget ya K-pop tuh kalau kalau tampil. Aku belakangan lagi suka IU. Ayu.
Kak Vira pernah ini nggak sih, pernah kayak nyanyi collab gitu sama penyanyi lain? Pernah beberapa kali. Aku juga tahun lalu kan nggak rilis lagu sendiri. Jadi aku banyak kolaborasi. Aku pernah sama Enda Enresa, terus sama temenku Bilal Indrajaya, Ya, Ciki Fauzi juga pernah gitu. Beberapa kali sih kolaborasi. beberapa kali. Oke, nih Kak Vira ada pertanyaan lagi. Musik yang paling sering di play saat berkendara itu musik apa tuh Kak? Taeko Onuki dan BTS. Soalnya kalau denger BTS nggak mungkin ngantuk. Halo. Oh ya, gimana Kak? Tadi nge-freeze. Oh tadi nge-freeze ya? Ya aku nyampur-nyampur sih Iya. playlistku. Cuma belakangan aku lagi dengerin BTS lagi. Standar banget. Lagi dengan BTS. Nih Kak Vira, ini dong boleh ini nggak? Boleh denger dikit nggak Kak Vira nyanyi lagu Oh Sunny Days-nya? Boleh dong. Ini gimana sih? Boleh dong. Iya mau denger langsung dari penyanyinya. Okay. 1, 2. 'Cause we've all had some better days when you were here. So come and shine once more. Yeah. Lagi ini banget. Suaranya lagi bindeng. Lembut bener. Terima kasih. Oh iya Kak, nih waktu collab sama Kain dan Resa itu ngebawain lagu apa Kak? Membawakan lagu Liburan Indie. Itu lagu yang udah lumayan apa ya, salah satu lagu kebangsaan para musisi indie gitu. Jadi di lagu itu disebutin apa namanya banyak nama-nama musisi indie dan versi originalnya tuh apa ya, mengangkat nama-nama musisi indie yang mungkin pada zamannya tuh lagi apa namanya ya apa mewakili pada saat itu lah gitu. Terus pas kolaborasi sama aku ada beberapa yang diganti namanya dan apa ya, menurutku itu lumayan mengharukan sih, kayak kita nyanyiin lagu isinya nama-nama teman kita gitu. Dan Mbak Enda dan Mas Reza juga open dengan ide itu, jadi seru banget waktu rekaman Liburan Indie. Dengan ini. Nih Kak Vira ada yang nanya nih, Kak Vira udah punya pacar belum? Mau tahu aja. Oh rahasia guys. Rahasia dong. Oke nih, Kak Vira punya hobi apa lagi sih selain nyanyi? Sering ngelakuin hobinya nggak selama pandemi kayak gini? Selama pandemi kayak hobiku nambah deh. Aku sebenarnya dari dulu senang masak, terus senang olahraga gitu kan. Cuman selama pandemi jadi bertambah intens karena di rumah aja, jadi makin sering masak, makin sering olahraga gitu. Masak dan olahraga. Cuman aku sebenarnya banyak sih hobi. Melukis aku suka, terus kayak apa namanya ya olahraga sih. Aku tuh dulu suka martial art gitu, kayak aku selalu tertarik sama sesuatu yang berhubungan dengan martial art gitu. Aku dulu sempat aikido, tapi waktu apa sekarang kan nggak bisa lagi ya, kayak pandemi jadi bingung. Cuma hobiku lumayan banyak sih. Iya, aku juga lihat tuh di highlight Instagramnya Kak Vira suka share masakan-masakan gitu ya. Iya. Nah, Masak itu terus. tuh
kayak awal banget emang udah dari dulu hobi masak kayak gitu atau gimana Kak? Kayaknya ini deh, waktu dulu kan aku kuliah, terus aku merantau gitu. Ah, Jadi sebagai anak rantau, kita harus bisa masak kan, salah satu surviving skill kita mesti eh, bisa masak gitu. Karena kalau misalkan beli makanan di luar terus kan pasti mahal kan, dan mahasiswa kan iya, kita harus hemat-hemat uang jajan gitu. Jadi aku kayak kadang pengen masakan Indonesia gitu kan, cuman mahal pasti kalau nyari masakan Indonesia. Akhirnya ya udah aku belajar masak di rumah. Terus sampai sekarang akhirnya jadi suka masak. kan gitu ya. Mm-mm. Nih Kak Vira, ke depan bakal terus dengan musik indie atau bakal masuk ke label musik lain nih? eh aku sebenarnya sangat membuka diri gitu untuk apakah aku ke depannya akan sama label atau enggak gitu. Cuma em, ya sampai ada yang cocok sih mungkin aku akan tertarik gitu. Cuma namanya kan kita kalau kalau kerja sama orang kan mesti kenal dulu ya sama sama siapa nih kita bakal kerja gitu. Jadi yang penting ada yang cocok. Aku open sih untuk itu gitu. We'll see lah, we'll see. Ya, ada yang nanya lagi nih Kak. Hmm. Situs website Kak Vira ada nggak sih? Aku belum bikin website. Iya ya, aku harus bikin deh. Belum. Iya, Ya, nanti dibikin ya. nanya. Buat naruh Itu tuh, Kak. merchandise. Mm-mm. Iya, benar. Ntar aku nih. Punya lagu yang terinspirasi dari pengalaman masa lalu nggak Kak? Tuh. Kalau masa lalu banyak sih, aku beberapa lagu terinspirasi sama pengalaman pribadi atau kayak aku dengar cerita temanku curhat gitu, terus aku kayak bikin lagu tentang itu gitu. Cuman banyak sih karena aku biasanya kalau nulis tuh emang menyerap ya, kayak menyerap apapun yang lagi ada gitu. Jadi lumayan beberapa ambil inspirasi dari pengalaman sendiri. Nih, tanggapan Kak Vira setelah lagu kakak di cover gimana? FUR Fur. sama Fur. Ya, jadi Fur itu band dari Inggris, Iya. band indie juga dari Inggris. Terus suatu hari mereka pernah cover lagu aku gitu di sebuah session live session mereka gitu. Terus emang waktu sebelum di cover mereka izin dulu sama aku, jadi bisa nggak nih lagu Ya? lo dimainin. Terus karena aku tahu Fur tuh emang band yang jadul banget gitu, kayak warna musik mereka tuh lebih jadul dari aku kayaknya, jadi kayaknya cocok gitu. Terus aku kayak ngebayangin kayaknya cocok banget deh kalau dibawain sama kalian gitu. Akhirnya jadi covernya, dan jadinya bagus banget, kayak seakan-akan itu lagu mereka beneran gitu. Aku pas denger kayak ini lagu gue ya, aku beda banget gitu. Jadi karena ngikutin nuansa mereka ya, yang lumayan lebih jadul dari Kak Vira ya. Kak Vira ada yang ngomong nih, Kak Vira rilis ulang kaset album self title dong, nyari di mana-mana nggak nemu. Iya udah habis. Dia aku bilang ke ini sama anak-anak Orange Cliff. Jadi dulu aku sempat rilis kaset, tapi saat itu aku join sama salah satu label indie di Bandung untuk mendistribusi kasetku. Cuman emang alhamdulillah waktu itu langsung habis gitu. Jadi aku juga nggak tahu jualnya di mana. Udah nggak rilis guys, maaf ya. Iya udah nggak dirilis lagi. Nika. Kurang cepet sih kemarin pas dijual, nggak rebutan. Iya. Nih Kak, biasanya kalau bikin lagu itu liriknya dulu atau nadanya dulu nih Kak? Bikin lagu tergantung lagunya sih. Aku kadang misalkan kayak dulu tuh lagu pertamaku Walking Back Home,
aku emang kayak udah nulis liriknya dulu, jadi kayak aku ada cerita gitu yang aku pengen pengen sampaikan gitu kan, udah nulis lirik segala macam, baru aku kayak yuk dibikin lagu gitu. Tapi belakangan ini aku lebih lebih sering bikin musiknya dulu sih, jadi aku bikin musiknya segala macam, terus liriknya tuh baru aku bikin setelah musiknya jadi beda-beda banget sih tiap lagu. Oh, berarti ada yang emang liriknya dulu, ada yang Mm-mm. musiknya dulu gitu ya. Iya. Nih, biasanya berapa lama Kak kalau buat lagu kayak gitu? Kalau buat lagu tergantung, ada yang berbulan-bulan, ada yang 1 hari jadi. Jadi tergantung Satu apa ya. hari jadi. Iya. Oh, Sunny Days tuh 2 hari aku jadi musiknya sehari, liriknya sehari. Apa ya, jadi emang beda-beda sih treatmentnya kayaknya. Ada lagu yang aku emang pengen ngedepanin lirik banget gitu, kayak misalkan ya udah liriknya udah jadi, terus musiknya ngikut gitu. Terus ada juga lagu yang aku banyak mau gitu, kayak misalkan aduh tapi ini musiknya kayaknya kurang deh, kurang ini diganti-ganti gitu. Terus kayak oh musiknya udah jadi, liriknya nggak cocok gitu. Jadi ada beberapa lagu yang emang lebih apa ya, lebih kompleks mungkin ya. Ada beberapa lagu yang kayak simple, terus ya udah sehari jadi gitu juga ada. Ngeliat mood juga berarti emang ya Kak. Dan nyocokin lagunya sih, nyocokin apa arah musiknya tuh mau kemana gitu. Ya, benar. Nih, Kak Vira, yang buat Kak Vira yakin untuk terjun menjadi seorang penyanyi itu apa sih? Yang membuat aku yakin, sorry bentar. Yang membuat aku yakin kayaknya aku salah satu orang yang sadar akan bakatnya gitu. Jadi aku tahu kalau aku tuh apa nggak berbakat. Misalkan dulu waktu sekolah kalau guru ngajar tuh aku nyoret-nyoret buku gitu, kayak aku gambar-gambar gitu. Terus kayak kalau istirahat aduh pengen dengerin lagu gitu. Kalau nggak apa pokoknya aku tuh selalu mencari kesenangan tuh either di seni rupa atau di musik gitu. Dan aku sadar nih kayaknya gue emang bagusnya tuh di sini gitu. Terus dulu tuh aku sempat ngantor kan, terus pas ngantor tuh aku ngerasa kayaknya gue bukan bukan orang kantoran deh gitu, kayak gue nggak cocok nih berada di sini gitu, karena aku ngerasa kayaknya nggak berkembang deh, gue kayak nggak ada interest gitu kan. Orang kalau nggak senang rasanya tuh ngelakuin sesuatu jadi kayak terpaksa gitu kan. Nah terus aku ngerasa kayaknya gue kalau ngeband, kalau manggung tuh happy banget, tapi balik kantor tuh kayak aduh kok nggak, rasanya nggak seseneng gue lagi bermusik ya gitu. Terus aku ngerasa kayaknya emang kalau kita ngerjain sesuatu yang kita suka gitu, yang kita benar-benar passionate ya, itu kita bakal melakukan 10 kali lipat lebih baik daripada sesuatu yang kita kerjakan secara terpaksa gitu. Jadi aku ngerasa ya gue bisa nih kalau kalau gue benar-benar niat dan gue apa ya all out lah gitu, benar-benar semua dilakuinnya maksimal dan dedikasiin waktu untuk hal ini, pasti gue akan lebih jauh lebih baik dalam mengerjakannya gitu. Jadi yang penting aware sih sama apa yang kalian apa ya bagus gitu, yang kayak oh gue tuh bagus di sini, ya udah gue ngelakuin ini fokus. Kayaknya itu sih yang meyakinkanku akhirnya full time jadi musisi. Karena happy tiap hari. Dukung ya Kak? Orang tua untungnya dari dulu tuh aku kayak salah satu alasan kenapa aku yakin mungkin aku tahu nggak sama bakat aku, karena emang orang tuaku bilang gitu, kamu tuh bakat deh musik, kamu tuh bakat deh seni gitu. Jadi aku ngerasa dengan apa ya, mungkin afirmasi dari kedua orang tua aku tuh kayak oh ya udah gitu, jadi aku juga lebih yakin ngejalaninnya gitu. Nah itu Kak Vira sempet untuk melatih suaranya, Kak Vira sempet les gitu nggak, les private untuk musik nyanyi gitu? Nyanyi aku nggak pernah, justru aku untuk nyanyi tuh belajar sendiri gitu. Cuma emang beda banget sih, kalau dulu tuh aku awal-awal rekaman emang belum pernah latihan kan, kayak nggak terlalu peduliin teknik gitu. Terus akhirnya aku manggung segala macem, terus ngerasa tuh kayak misalkan weekend aku manggung di 2 kota yang berbeda gitu, terus kayak pas udah manggung kedua suaranya habis gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya gue harus latihan gitu. Dan kan suara tuh, pita suara tuh otot ya, kayak
kayak benar. kita olahraga gitu kan, kita nggak bisa lari 2 kilo cepet di percobaan pertama kan, pasti kita harus latihan terus sampai akhirnya ototnya terlatih dan kita jadi nyanyinya enak gitu, apa larinya enak. Begitupun dengan nyanyi menurutku gitu. Tapi aku nggak pernah les. Belajar sendiri. Berarti benar-benar ngelatih sendiri ya kak ya? Iya, sekarang juga gampang sih, kayak kamu buka YouTube juga udah banyak kan cara-cara belajar apa teknik vokal gitu. Jadi selama ada niat sih pasti ada jalannya. Gitu. Ya benar. Yang paling penting niat ya, nomor Betul. 1 sekarang tuh. Niat dan dijalanin. Jangan niat doang terus kayak udah besoknya nyerah. Iya, di jalan. Iya. Kak, ada ini kak, setelah pandemi pengen gak sih bikin konser on air gitu? Pengen banget. Aduh, cuman aku rada Pengen takut sih banget ya. sebenarnya. Kayak setelah kan selama pandemi kan kita manggung lihat kamera terus ya, terus kayak aku tuh udah awkward banget depan orang gitu, kayak aduh jangan-jangan nanti gue nggak bisa nyanyi depan orang lagi, kayak orang apa ya, ada lah gitu kayak grogi kayak gitu, soalnya udah lama banget kan. Sedangkan dulu kan kita sering gitu, setiap minggu pasti manggung depan orang, jadi udah terbiasa gitu. Sekarang udah hampir 2 tahun ya kita nggak apa, pandeminya nggak kelar-kelar dan nggak manggung. Jadi ya semoga nanti kalau akhirnya manggung nggak awkward. Iya. Nih, Kak, ada rekomendasi nggak sih kak band metal senja? Ini kayaknya dia nanyanya rada-rada. Aku kebetulan kurang tahu ya, mungkin bisa di Google ya, band metal senja. Sebenarnya lagu apapun didengerin pas senja jadi lagu senja kan, jadi dengerin aja lagu metal apapun, yang penting dengerinnya 5:30 sore gitu, itu jadi metal senja. Semoga menjawab ya. Ada nih yang nanya kak, tips moodnya supaya tetap terjaga bisa produktif terus. Kenapa sore? Tips moodnya supaya tetap terjaga jadi bisa produktif terus gitu. Tips mood tetap terjaga. Kayaknya mood susah ya. Mood tuh dikontrolnya susah gitu. Cuman aku sih prinsipnya kalau misalkan emang udah kerjaan atau kayak bersangkutan sama orang lain, kita mesti respect lah gitu sama orang itu. Jadi yang penting kita menjaga profesionalisme lah gitu kan kalau berhubungan sama orang lain. Cuma kalau lagi sendiri sih, kamu mau nangis mau apa juga terserah gitu. Yang penting nanti pas kerjaannya mulai, you do your job nicely gitu. Terus ya udah, yang penting jaga mood di saat-saat yang beneran perlu gitu. Tapi kayaknya kalau mood dipaksa happy terus tuh susah ya. Jadi kayak kita pasti punya waktu-waktu dimana kita pengen gitu, pengen bete, pengen nangis gitu. Dan menurutku itu sehat ya, kayak kita mengungkapkan perasaan kayak gitu tuh sehat gitu, selama nggak merugikan orang lain gitu. Kalau mau marah, jangan marahin orang rumah gitu, kayak just because kita kesel sama sesuatu terus kayak adik kita dimarahin gitu kan. Ya menurutku gitu sih, mood kayaknya nggak bisa kita jaga terus. Cuma make sure di saat kita berhubungan sama pekerjaan atau mungkin sama orang lain gitu ya, kita lagi di kondisi yang baik gitu. Tapi kalau kita lagi sendiri kayaknya sah-sah aja deh, kita mau nangis mau ngambek gitu silahkan. Apalagi kan cewek ya, mood swing banget kan kak. Iya kan, kita kan budak hormon ya, kadang kita tidak bisa mengontrol hormon kita gitu kan. Nih kak, ada nggak sih band indie Indonesia yang jadi referensi atau pengen banget kolaps? Banyak sih, aku selama aku bermusik di sini apa ya, banyak kayak mengambil inspirasi dari teman-teman gitu. Banyak banget sih, susah sih kalau disebutin satu-satu karena aku ngambilnya bukan secara musik aja ya, cuman dari misalkan performance gitu. Kayak aku ngelihat temanku manggung gitu, terus oh ternyata dia interaksi sama pendengarnya tuh kayak gini di atas panggung gitu. Terus kalau aku ngerasa kayaknya gue juga bisa deh ngelakuin ini, aku akan mengambil inspirasi dari situ gitu. Terus kalau musik juga apa, kalau aku rasa wah ini seger nih musiknya gitu, aku akan ngambil inspirasi juga gitu. Banyak banget sih, dan banyak juga dari teman-teman seangkatan. Banyak ya berarti ya. Nih kak, kak ada yang nyapa nih dari Li Online, katanya aku fans
sejak Vira cover lagu Senandung Maaf? Oh, halo. Dia berarti mendengarkan aku dari aku kuliah. Dari kuliah, iya. Kak Vira tuh kuliahnya ke luar negeri kan ya, Kak? Iya, aku dulu kuliah di Prancis. Nah, kenapa sih bisa milih di sana, Kak? Kenapa ya? Aku kayak dari dulu anaknya pengen menantang diri sendiri gitu. Jadi aku pengen kuliah tuh yang jauh. Terus apa ya? Mungkin aku pengen experience sesuatu yang baru dan menurutku apa ya? eh, Kayak biar nanti kalau udah umur segini tuh ada ceritanya gitu. Jadi aku pengen kayak gain experience sebanyak-banyaknya. Dan Prancis, kenapa Prancis? Karena pertama kuliah di sana murah kalau kalau universitas negeri. Dan Iya. karena aku emang suka banget seni kan, dan di sana banyak gitu kayak apa namanya, culture-nya emang sangat mengapresiasi seni lah gitu in general. Dan aku ngerasa waktu di sana lumayan seru gitu, kayak banyak museum, banyak banyak konser, terus pokoknya banyak macam-macam yang menurutku lumayan memperkaya apa namanya, memperkaya ilmu dan pengalaman aku gitu. Jadi akhirnya aku ngambil di sana. Plus Emang bahasanya aku bahasanya, suka. oh bahasanya suka. Emang ini Kak Vira sendiri yang kayak nyari tahu di sana tuh ada kampusnya itu atau kayak denger dari temen, Vira di sini aja gitu. Hmm. Dulu tuh zaman aku SMA ada yang kayak datang ke sekolah gitu loh yang nawarin apa Ya, ya. kuliah di luar negeri gitu kan. Tapi Ya, ya. sejak itu tuh aku kayak seru juga ya gitu, dan akhirnya aku riset sendiri gitu kayak ada universitas apa aja sih di sana, terus kayak programnya tuh gimana, kotanya kayak gimana gitu, dan akhirnya aku apply ke beberapa, terus dapet di salah satu kota namanya Rennes. Akhirnya aku kuliah di situ. Oh. Nih Kak, ada yang nanya, Kak Vira ada rencana rilis album atau EP nggak pas pandemi kayak band Mocha? Oh, aku nggak tahu pandemi sampai kapan ya, cuman kayaknya albumku Iya nggak tahun bener. ini deh. Cuma ya aku selalu pengen sih gitu. Pastilah, pasti pengen kan bikin album lagi gitu. Cuma lagi ngumpulin materi sih, so far masih masih nabung materi. Pengen guys, tapi masih nabung materi dulu Kak Viranya, doain ya. Betul, doakan ya, doakan. Iya. Nih ada yang kangen Kak Vira cover-cover lagu lagi di SoundCloud. Oh Di dulu sering SoundCloud ya, cover iya lagu ya. ya Kak Vira? Iya, dulu aku rajin banget. Kayaknya hampir tiap minggu dia aku upload lagu. Itu terus akhirnya kayak aduh, pengen deh nulis lagu sendiri gitu. Tapi sekarang setiap mau cover lagu tuh kayak mendingan bikin lagu, mendingan nulis gitu. Jadi ya nanti di rajinin lagi ya guys. Udah lama Nanti enggak. dirasain lagi guys. Kayaknya bakal sih, soalnya kan masih di rumah aja nih ya Kak ya. Iya benar. Dan nanti ada yang ini deh. Tunggu aja ya guys. Bentar, aku baca lagi ya Kak. Kak, ada yang request lagi nih Senandung Maaf. Boleh dong dikit Aduh, nanti di cover. tuh. Tunggu ya guys, di cover dulu. Nah itu kangen tuh katanya kangen banget sama coverannya Kak Vira. Terima kasih. Di Indonesia itu musisi disupport penuh ya oleh kerajaannya Kak, gimana ya? Kak ada yang nanya nih Kak, eh, di Indonesia itu musisi disupport penuh ya sama kerajaannya atau gimana? Atau sebaliknya? Kerajaan apa tuh? Kerajaan apa sih? Kerajaan apa? Kerajaan bawah laut mungkin. Aku juga kurang tahu kerajaan apa ya. Kerajaan apa ya guys? Coba mungkin ada yang tahu, bisa di komen. Liburan ke Samosir ini beneran guys. Kak ada yang nanya nih,
cerita lagi dong Kak pengalamannya kemarin liburan ke Samosir. Wah, aku udah tahun lalu aku ke Toba ya lebih tepatnya. Seru sih itu. Oke. Jadi aku ada kerjaan, ada liputan, Oh, terus heeh. apa namanya? Kebetulan liputannya di Toba, di Danau Toba. Terus emang apa namanya? Aku udah lama banget gak liburan kan, jadi kayak kerja sambil liburan gitu. Dan apa namanya, aku kan sering denger gitu tentang Danau Toba. Terus kayak sebelum aku berangkat tuh kayak diwanti-wanti gitu, Vira nanti jangan berenang ya di situ, karena aku suka banget berenang kan. Aku tuh kalau lihat air pasti nyebur, kayak mau di danau mau di mana tuh kayak pasti jiwa ikanku, apa namanya, siluman ikanku langsung keluar gitu, kayak enggak, gue mau nyebur, gue mau berenang gitu. Terus kayak waktu nyampe di Danau Toba tuh kayak aduh, airnya kok enak banget ya, kayaknya airnya Iya, bersih. Terus kayak kan Danau Toba tuh luas banget kan, kayak iya. kadang tuh kita mikir ini kayak laut gitu padahal itu danau. Terus akhirnya aku nyebur, terus kayak rasanya seneng banget karena airnya kan air tawar ya, terus kayak bersih Iya, iya. tapi luas gitu, kayak kita berenang apa sejauh mata memandang gitu. Jadi kita kayak Iya, ilusinya tuh kayak bener laut banget. tapi airnya bersih. Kalau laut kan asin kan, kayak kita berenang terus kayak Ah, aduh ada rasa-rasa asin gitu. gitu Ini ya. tuh enak banget kemarin. Terus kita coba makanan juga enak. Aku makan mie gomak. Mie gomak tuh katanya pastanya orang 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 Toba. Iya, bener. Kayak spagetinya orang Toba gitu. Nih Kak, kira-kira kota mana yang bakal Kak Vira kunjungin buat gelar konser kalau pandemik ini udah berakhir? Kayaknya banyak banget deh Selain kalau selain ditanya selain mau Jakarta kemana. ya. Ya aku pengen banget sih sebenarnya tuh dulu, setelah rilis album aku pengen banget tour kan, at least ke Jawa gitu, ke kota-kota di Jawa dulu, terus mungkin ke Bali atau kemana gitu. Cuma karena pandemi akhirnya juga tertunda kan, jadi semoga aja bisa mengunjungi kota-kota yang, aduh kayaknya seluruh Indonesia sih maunya. Bingung sih kalau kalau mau milih, karena aku seneng jalan-jalan kan, dan seneng 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 gitu setiap jalan-jalan. ke sebuah kota Seneng yang emang aku traveling belum ya Kak? pernah. Mm-mm. Dan traveling sambil manggung tuh kan kayak the best. Mm-mm, mm-mm. Oke, bentar aku bacain lagi nih. Mau tanya Vira kok bisa suka lagu indie, dari mana inspirasinya? Lagu indie ya, sebenarnya indie tuh kayaknya banyak yang salah paham sama konsep indie gitu. Indie kan artinya independen ya, jadi Iya. indie tuh kayaknya bukan genre gitu, kayak apa genre indie tuh sangat luas gitu. Dan menurutku indie tuh lebih kayak apa ya, mungkin seseorang yang tidak terkait sama label gitu kan, jadi kayak dia mungkin lebih bebas dalam dalam berkarya gitu. Jadi selama aku sih ngerasa kalau musik tuh selama kita, si penulis lagu atau penyanyinya tuh jujur dan berkaryanya emang dari hati, tuh aku bisa ngerasa gitu kayak lagunya sincere ya gitu, lagunya jujur gitu. Jadi kayaknya nggak specifically harus musik indie sih gitu. Aku juga suka sama musik-musik mainstream selama lagunya tuh kerasa kerasa gitu, kayak enak deh lagunya tuh, kayak nyampe ke hati gitu. Tapi Kak Vira pernah gak sih manggung nggak bawain lagu indie? Ngomongin lagu indie tuh gimana? Aku kebanyakan Nggak bawain lagu bawain lagu genre sendiri sih. kayak nggak bawa lagu Uh, genre indie, nah, pop atau jazz gitu. aku biasanya manggung bawain lagu sendiri sih gitu. Jadi kebanyakan udah lama Hmm, banget nggak cover lagu di panggung. oh, gitu. Nih Kak, ada yang nanya, pengen gak Kak collab sama penyanyi atau band yang terkenal sekarang? Banyak ya band yang terkenal. Iya banyak ya, mau lah pasti. Tapi Oh ya. apa ya, aku tuh selama cocok musiknya, walaupun misalkan apa, let's say terkenal gitu, tapi lagunya nggak cocok gitu, aku ngerasa aduh kayaknya nggak deh gitu. Aku kayaknya bakal ngebawainnya juga nggak ikhlas gitu. Jadi selama lagunya cocok sama aku sih, aku open buat kolaborasi.
Nih Kak, dari semua lagu yang udah pernah Kak Vira tulis, yang paling sulit itu yang mana Kak pembuatannya? Yang paling sulit, kayaknya albumku Primavera tuh lumayan banyak mentoknya ya aku, karena kayaknya Primavera pas ya? aku nulis album itu emang aku lagi eksplorasi banget kan, jadi kayak misalkan sebenarnya udah jadi gitu, tapi pas aku dengerin kayak aduh kayaknya bisa ditambah ini gitu, jadi kayak aku lagi di fase eksplorasi banget gitu, jadi banyak apa ya, lebih lama ngerjainnya sih. Cuma kesulitan sih so far lebih ke apa ya, mungkin lebih ke lama aja ngerjainnya, cuman aku selalu have fun sih selama nulis lagu Nih, begitu. selama Kak Vira udah jadi musisi nih, ada nggak sih, ngerasa nggak sih ada target yang belum tercapai gitu? Target apa ya, kayaknya aku selama berkarir tuh kayak pengen dikejutkan gitu dengan apa yang ada di depan aku gitu. Jadi aku sebenarnya pasang target pasti iya gitu, cuma nggak terlalu banyak sampai aku kayak ih aduh misalkan nih gue nggak menang award gitu terus kayak aduh langsung langsung down gitu. Aku nggak pernah sih memasang target-target yang kayak gitu paling lebih kayak target misalkan bulan ini harus bikin lagu gitu, terus karena mood lah atau satu hal dan lainnya lagunya nggak jadi gitu, terus kayak ya jadi diundur kayak gitu sih. Tapi target-targetnya paling apa, lebih ke karya gitu. Lebih ke karya ya. Ada yang nih Kak, ada yang nanya lagi. Oh ini yang tadi kayaknya. Jadi menurut Kak Vira nih musiknya termasuk genre apa Kak Vira yang Kak Vira bawain itu? Genre musik apa ya, genre bebas genre bebas. Sebenarnya aku mengkerucutkan musikku sebagai retro pop. Aku kalau ditanya aku bilangnya retro pop karena keywordnya adalah sebenarnya pop itu kan luas banget ya, kayak ada pop yang dikasih unsur jazznya, ada pop yang dikasih unsur rocknya, ada yang apa, pokoknya turunan genre itu sebenarnya banyak gitu. Cuma karena aku suka sama style yang rada vintage gitu, yang rada retro, jadi aku bilangnya retro pop biasanya. Pop tuh, retro pop. Ada nih, ini mungkin saran sih dia Kak. Sama Danila atau Mocha cocok nih duet. Iya, aku sama Mocha tuh sempat ada project, cuma ya aku pengen sih sebenarnya karena aku ngerasa Iya, kita juga kayak mirip gitu sih. mirip ya. Iya. Aku juga sering ngomong sih sama apa Mas Riko, gitarisnya Mocha. Kayak suara kita Iya, aku mirip. kalau muterin ke temen yang belum tau bilangnya pasti Mocha ya, Mocha Tapi ya. bilangnya Mocha ya. Gitu. Satu hati mungkin kita. Iya. Oke, bentar aku bacain lagi. Oh itu tadi yang itu ya. Nih ada yang nanya. Kak Vira pengen collab lagi nggak sama Enda and Resta? Mau, aku kalau diajak mau. Mau kalau dia tahu. Soalnya kayaknya kalau kita udah serak sama orangnya tuh gampang gitu untuk Iya, untuk benar. berkarya bareng ya. Dan aku emang udah apa ya, sama Mbak Enda sama Mas Resa tuh kayak selalu seru gitu kalau ngumpul. Ini yang tadi sih Kak nih, yang nanya di Indonesia itu musisi disupport penuh ya oleh pemerintah atau gimana atau sebaliknya? Aduh, aku kayaknya bukan orang yang tepat untuk menjawabnya. Bukan orang yang tepat. Tapi pernah nggak ini nggak sih Kak kayak pernah ngerasa kayak gagal panggung gitu nggak sih Kak? Gagal Atau panggung. pengalaman menarik selama manggung gitu? Ada satu pengalaman menarik, aku pernah manggung depanku anak SD. Jadi kayak aku manggung di sebuah acara di museum di Kota Tua kalau kamu tahu. Terus jadi hari itu tuh lagi ada kayak visit museum untuk anak-anak SD gitu. Terus kita tuh nggak dikasih tahu pas manggung
audiens kita kayak apa. Jadi kita ya udah kayak nyiapin kayak biasa. Terus pas manggung ternyata yang nonton tuh anak-anak SD gitu. Terus maksudnya mereka kan nggak akan paham gitu lagunya gitu. Iya bener. Jadi rada awkward tapi lucu sih. Setiap aku ingat tuh kayak kocak juga ya ditonton anak SD. Sebelumnya emang gak dikasih tahu kalau penontonnya orang anak Enggak. SD, Kak? Enggak. Oke nih, terakhir nih Kak, boleh nggak kasih support sama musisi-musisi yang lagi ngerintis nih sebelum untuk berkarir? Untuk teman-teman yang lagi mau memulai karir, jangan menyerah karena apa ya? Sekarang kan gampang banget ya kita mau ngerilis lagu tuh gampang gitu. Jadi mungkin di satu sisi positif gitu karena ya nggak ada alasan lagi gitu kita bisa berkarya dari rumah, kita bikin lagu sendiri dan rekam sendiri aja tuh bisa gitu. Tapi di sisi lain kan jadi banyak banget ya orang yang melakukan hal yang sama gitu, dan yang membedakan kita gitu, yang membedakan apa namanya, musisi yang kayak ya udah sekedar merilis lagu terus udah that's it, sama orang yang disiplin dan konsisten gitu ngerjain musik terus gitu. Kayak misalkan ada satu orang rilis terus udah abis itu misalkan dia down karena karyanya dia nggak berhasil gitu. Terus ada satu lagi orang yang misalkan rilis lagu terus nggak berhasil tapi dia coba lagi, terus rilis lagi nggak berhasil lagi, terus dia coba lagi, terus nyerah gitu untuk ya terus gitu. Jadi apa ya, mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai jangan terlena sama kemudahan yang disediakan ya, karena yang membedakan musik jadi hobi dan jadi karir itu adalah disiplin dan mungkin work ethic kita gitu. Jadi jangan cuma consider dari segi musik, tapi juga harus dari apa ya, mungkin itu dia disiplin dan work ethicnya mesti dijaga banget gitu. Jadi ya yang penting kalian punya niat yang kuat ya untuk memulai karir, dan kalau emang pengen udah bulat tekadnya, jangan nunggu-nunggu, bikin karya sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dan ya do your best, dan jangan apa itu sih tadi, jangan manja sama kemudahan teknologi. Panjang ya. Iya. Oke, Kak Vira boleh minta nyanyi sekali lagi nggak sebagai penutup? Iya lagi, oke. Oke, penutup ya. Sekali lagi Semoga suara sebagai nggak habis. Kak. Oke. Iya. 'Cause we've all had some better days when you were here. So come and shine once more. Yeay, terima kasih. Yeay. Oke deh, Kak Vira. Sampai sini dulu kita hari ini. Sukses terus buat Kak Vira. Semoga targetnya Terima kasih. sudah tercapai. Amin. Terima kasih. Bye-bye.